Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan bilang kemana-mana, bilang ke orang-orang bahwa dia sangat membencimu. Itu pertanda baik kalau dia akan balik dan sangat mencintaimu. Ya, jadi biasa ya, kalau orang baru pisah itu akan memusuhi, itu biasa. Ya, apa yang dia lakukan? Menjauh, menghindar, memblokir media sosial, nomor telepon, tidak mau ketemu, ya, dan seterusnya. Itu biasa. Itu semua orang yang berpisah itu hampir mengalami hal-hal yang seperti ini, ya. Tetapi ketika mantan memblokir, menghindar, ada yang kemudian ya sudah selesai sampai di situ. Dia tidak pernah lagi membicarakan kita, dia meneruskan hidupnya. Dia bekerja, dia menyelesaikan pendidikannya, dan seterusnya. Tapi ada juga nih, mantan yang setelah dia memusuhi, memblokir media sosial, dan seterusnya, dia ngomong ke orang-orang bahwa dia sangat membenci kita. Ya, besok dia ketemu lagi dengan orang yang sama misal, dia ngomong lagi bahwa dia sangat membenci kita. Maka itu adalah pertanda baik. Jangan panik ya, kita kan selalu panik tuh. Kalau mantan ngomong seperti itu, artinya mantan tidak akan pernah balik kepada kita. Justru mantan yang diam-diam saja itu, yang tidak akan pernah balik. Kalau dia diam saja, artinya memang dia sudah berhasil menghapus nama kita dari dalam hati dan pikirannya. Ya, menghapus kenangan-kenangan bersama kita dari dalam hati dan pikirannya. Sudah berhasil tuh dia. Tetapi sebaliknya, ketika mantan masih terus ya mengatakan membenci kita, dan seterusnya, itu adalah pertanda baik, kabar baik bahwa mantan yang pertama belum bisa melupakan kita. Nah, itu kabar baiknya. Sehingga apa yang terjadi? Dia berusaha untuk melupakan kita. Cara yang dia pilih adalah dengan terus membicarakan kita. Kenapa dia membicarakan kita? Dia berusaha melawan perasaannya yang sesungguhnya kepada kita. Orang menghapus itu kan dia berusaha melawan sesuatu yang sudah tertuliskan. Nah, kalau zaman saya sekolah dulu kan tip X itu ada ketika saya sudah SMA. Ya, tapi ketika saya SD, SMP itu belum ada tip X. Ya. Jadi kalau kita sekolah itu ada yang keliru nulis dan seterusnya. Kalau nulisnya SD kan pakai pensil ya. Kita berusaha menghapus. Nah, menghapus itu kan sesuatu yang sudah ditulis itu kita lawan, kita hapus. Ya. Tapi kan biarpun bersih gitu, bekas tulisannya tetap ada tuh di situ. Kemudian masuk SMP, nulisnya sudah pakai pena kan? SD juga sudah pakai pena tuh, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kalau ada yang keliru nulis, nah menghapusnya pakai penghapus pena, kan ada penghapus yang bolak-balik tuh. Yang di sininya warnanya merah, sini warnanya biru. Yang merah itu untuk menghapus pensil, yang biru itu untuk menghapus pena. Nah, kalau menghapus pena itu harus keras tuh. Kadang-kadang sampai kertasnya bolong.
sudah tertulis, berusaha dilawan dengan dihapus. Nah, jadi sekarang mantan berada pada fase itu, berusaha melawan, ya, melawan keinginannya untuk kembali bersama kita lagi. Nah, maka itu kenapa mantan selalu mengatakan di mana-mana dia tidak akan kembali. Karena dia sendiri ragu. Untuk itu dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri agar jangan pernah balik kepada kita. Maka itulah kenapa di mana-mana ke orang-orang itu dia selalu mengatakan tidak akan pernah mau balik dengan kita lagi. Karena keinginannya untuk balik kepada kita, ya, itu sangat besar. Sehingga harus dia lawan. Ya. Kita itu kan sering melawan diri kita sendiri. Misal kita malas, ya kan? Melihat kamar berantakan tuh kalau anak-anak kos mahasiswa tuh. Dapat hari libur agak banyak. Pilihannya dua, libur, rebahan, santai-santai. Atau membersihkan kamar. Kalau santai, tidak usah dilawan, ikuti saja. Gampang itu. Tapi kita mau membersihkan kamar, itu kita harus melawan perasaan malas yang ada dalam diri kita. Ya. Lulus sekolah. Sekarang kan ada istilah namanya gap year, ya, bagus itu istilah. Kalau zaman saya lulus SMA dulu tahun 96. 96 ya, bukan 2006. Saya itu lulus SMA tahun 96. Ini 2025. Ya, jadi sudah berapa tahun tuh? Sudah lama ya saya lulus SMA. 96, 2006, 10 tahun. 2006, 2016, 20 tahun. Hampir 30 tahun saya sudah lulus SMA ya. Itu tidak ada istilah gap year. Kalau kita tidak bekerja atau tidak kuliah, orang nyebutnya nganggur. Nah, kalau sekarang istilahnya bagus tuh, gap year, ya. Nah, gap year itu mau kita gunakan apa? Prepare, persiapan, latihan untuk masuk perguruan tinggi tahun depan. Atau kita ikuti malasnya. Ya, kalau yang kita ikuti malasnya, ya tahun depan, ya persiapan kita bahkan jauh lebih buruk daripada ketika baru lulus SMA. Ya, kalau baru lulus SMA itu kan masih fresh, suasananya masih suasana belajar kan. Tapi ketika gap year setahun kurang lebih itu, kan kita harus disiplin dengan diri kita sendiri itu. Mau belajar ya belajar, mau tidak belajar ya tidak belajar, kan gitu. Namanya kita mengatur diri kita sendiri. Nah, jadi kita harus melawan rasa malas, ya. Itu artinya apa? Kita melawan diri kita sendiri. Nah, begitu juga dengan mantan. Kenapa dia di mana-mana bilang ke orang-orang itu bahwa dia benci banget dengan kita? Karena dia sedang melawan dirinya sendiri. Hatinya menginginkan untuk balik. Hatinya merindukan kita. Pikirannya selalu teringat kepada kita. Ya. Tetapi dia tidak mau balik pada saat ini. Karena gengsi, karena tidak dapat restu dari orang tua, dan seterusnya. Maka itu kenapa dia berusaha. Ya, jadi pikirannya sekarang yang berusaha melawan hatinya. Agar apa? Agar di mana-mana dia membantah dirinya sendiri dengan mengatakan dia benci banget dengan kita. Artinya pertanda baik kan? Ketika mantan masih mengatakan bahwa dia sangat benci dengan kita, artinya dia gagal menghapus kita dari hati dan pikirannya. Kabar baik. Yang kedua, tapi sebelum kita bahas yang kedua, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini,
Insya Allah hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 kita ada webinar ya. Temanya sudah berdoa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun agar mantan kembali, tapi belum juga ada tanda-tanda mantan akan kembali. Lakukan 3 hal ini untuk mempercepat doa terkabul. Ya, webinar. Webinar itu seminar secara online. Ya, kalau seminar itu mungkin misal kita seminar di hotel itu paling banyak bisa nampung misal 200-300 orang. Tapi kalau webinar itu bisa sampai ribuan orang ya. Kalau seminar, pembicara dan peserta itu harus berada di satu tempat. Ya. Tapi kalau webinar, pesertanya di luar negeri pun bisa mengikuti. Ya, itu namanya webinar. Kemarin pada saat pandemi kan anak-anak sekolah, kuliah pakai webinar, pakai Zoom meeting. Ya, jadi ada beberapa aplikasi. Yang paling populer Zoom meeting ya. Zoom meeting itu memang suaranya bagus, sinyalnya insya Allah bagus ya. Dan dia tidak terpengaruh suara dari luar. Itu kerennya kalau Zoom meeting ya. Saya juga sering Zoom meeting ya. Dalam mobil nih biasanya. Jadi karena malas gitu kan ke tempat berikutnya, nah biasanya pakai Zoom itu. Suara mobil on kan, biasanya biar AC-nya jalan, itu suara AC-nya enggak kedengaran. Itu kerennya Zoom meeting, suaranya bisa jernih sekali. Ya, nanti kalau live streaming, nanti yang bicara cuma saya, tapi kalau webinar semuanya bisa. Curhat, bisa tanya, bisa minta didoakan ya. Nanti kita berdoa bersama-sama ya. Nanti insya Allah kita baca doa untuk memindahkan perasaan cinta di hati kita ke hatinya mantan. Insya Allah ya. Nanti informasi dan pendaftaran bisa chat WhatsApp ke nomor official yang ada di bawah ini. Nanti ada adminnya, nanti kalau sudah mendaftar dikasih link untuk mengikuti webinar. Ada yang tanya tuh, harus pakai laptop kah? Enggak, webinar pakai handphone juga bisa. Bahkan kita jadi narasumber tuh pakai handphone juga oke-oke saja. Saya awal-awal pandemi 2020 itu kan pengajian diganti semua tuh jadi webinar. Ya pakai handphone dan bagus ya. Cuman itu tadi handphonenya harus dicas terus kan karena baterainya cepat habis kalau webinar itu. Jadi handphonenya harus posisi dicas terus. Kalau jadi pembicara, kalau jadi peserta kan yang ngikuti saja seperti live streaming itu ya. Oke. Nah, yang kedua, kenapa mantan selalu ngomong benci-benci dengan kita? Yaitu tadi, karena kita selalu ada di dalam hati dan pikirannya. Dan itu lagi-lagi kabar baik. Karena tanda orang mencintai, dia akan selalu membicarakan orang yang ia cintai. Apapunlah yang dia bicarakan, yang bencilah, yang sudah ilfil, hilang feelingnya, yang sudah gak greget lagi kepada kita, apapun yang dia bicarakan. Tapi ketika dia masih membicarakan kita, itu kabar baik. Karena kita selalu ada di hati dan pikirannya. Ya, man ahabba say'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sering kita bahas nih, akismes. Akismes itu adalah keadaan psikologis di mana seseorang ya mendapatkan dorongan untuk menolak sesuatu yang justru amat sangat dia inginkan. Mantan amat sangat mencintai kita.
agar menjaga gengsinya, maka dia mengatakan sudah tidak cinta. Nah, jadi kabar baik lagi itu, yang ketiga. Dan yang keempat, yang paling penting, ketika orang membenci secara berlebihan. Membenci secara berlebihan itu kan dengan mengatakan, saya benci banget sama Iip itu. Saya tidak suka sama Iip itu. Misal gitu kan? Dan seterusnya, itu adalah pertanda bahwa dia akan balik dengan cinta yang jauh lebih besar lagi. Wa baghidaka haunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Dan jika engkau membenci seseorang, maka bencilah dengan sederhana. Karena bisa jadi esok lusa, orang yang paling engkau benci itu akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Ya, rumusnya begitu. Bilang benci ke orang-orang, tidak taunya malah minta balik duluan. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.